Selamat datang kembali di channel Hukum Pajak bersama saya, Richard Purto, Managing Partner Justisia Pro Tax Law Firm. Pada episode kedua ini, saya akan menyampaikan tema dengan nama Hukum Pajak, apa itu? Kalau pada episode pertama, saya sampaikan pajak, apa itu? Sekarang, hukum pajak, apa itu? Ada kata-kata hukum. Pertanyaannya, apa itu hukum? Untuk mudahnya, saya sampaikan, hukum itu dimaksudkan untuk ketertiban masyarakat. Mungkin kita suka dengar juga istilah ubi societas, ibi ius. Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Sebab kalau tidak ada hukum, masyarakat akan kacau. Mereka akan melakukan apa saja yang dia anggap benar menurut pikirannya, namun tidak ada sanksi yang dia akan diberikan menurut hukumnya. Oleh karenanya jelas dikatakan ubi societas ibi ius. Sekarang kita kembali kepada pengertian hukum pajak. Kenapa ada undang-undang pajak? Artinya undang-undang itu adalah hukum. Salah satu sumber hukumnya adalah undang-undang. Dalam pengertian hukum pajak di situ adalah undang-undang pajak. Pungutan pajak didasarkan kepada undang-undang. Kenapa harus dengan undang-undang? Karena didasarkan atau ditegaskan di dalam konstitusi, yaitu pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945, bahwa pajak dan pungutan lain harus didasarkan pada undang-undang. Jadi masyarakat yang ingin mengetahui pajak, dia harus membaca undang-undangnya. Minimal ada 4 hal yang dituliskan atau diatur dalam undang-undang pajak. Pertama, mengenai subjek pajak. Yang kedua, mengenai objek pajaknya. Yang ketiga, besaran tarif pajaknya. Dan yang keempat, mengenai tata cara pembayarannya. Jadi kalau masyarakat ingin mengetahui mengenai hukum pajak, dia bisa membaca undang-undang pajak sebagai sumber hukum pajak untuk mengetahui siapa yang terkena pajak, apa-apa saja pajak yang dikenakan kepada seseorang atau kepada perusahaan, lalu berapa besaran tarifnya, dan bagaimana mekanisme tata cara pembayarannya. Jadi ketika masyarakat membaca undang-undang pajak, dia bisa mengetahui apa saja subjeknya, objek, tarif, dan mekanisme tata cara pembayaran. Memang selain undang-undang, ketika bicara hukum pajak, dia juga bersumber pada jurisprudensi atau putusan hakim yang sudah terbit sebelumnya, dan juga didasarkan kepada pendapat ahli. Jadi bicara hukum pajak bukan hanya bicara undang-undang pajak, tetapi bicara sumber hukum yang lain yang melengkapi pengertian dari yang sudah diatur di dalam undang-undang pajak. Dalam beberapa kasus, seringkali yang dipahami adalah membaca undang-undangnya saja. Padahal permasalahannya bisa muncul karena adanya sumber hukum lain. Sehingga dikatakan orang melakukan penegakan hukum bukan penegakan undang-undang. Penegakan hukum pajak, bukan penegakan undang-undang pajak. Jadi, ketika kita membaca undang-undang pajak, juga dapat membaca undang-undang lain yang berkaitan dengan masalah pajak. Sebagai suatu sistem hukum yang bisa dipahami untuk memperjelas masalah. Jadi, Bapak Ibu sekalian bisa membaca undang-undang pajak untuk memahami hukum pajak dan juga sumber hukum lain yang bisa melengkapi pemahaman mengenai hukum pajak itu. Yang tadi saya sampaikan, di situ ada masalah pendapat ahli-ahli hukum pajak, dan juga mengenai jurisprudensi atau putusan-putusan hakim, baik itu putusan dari pengadilan pajak maupun pengadilan negeri, maupun sampai ke Mahkamah Agung. Bahkan putusan Mahkamah Konstitusi juga bisa menjadi landasan hukum dalam mempelajari masalah hukum pajak. Demikian episode kedua yang saya sampaikan pagi ini mengenai hukum pajak, apa itu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Salam sehat selalu. Saya Richard Purto, Managing Partner Justisia Pro Tax Law Firm. Terima kasih.